Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Fradita. Hadir, Bu. Karmel. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Davina. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Nah, Ya, Bu. untuk pembelajaran kita hari ini, kita memasuki ke bab 3, yaitu ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak ada yang tahu ya. Nih, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di makhluk hidup yang tinggal di bumi ini, biasanya kan kita bisa ngelihat sesuatu dengan jelas dan terang. Nah, itu tuh dipengaruhi dengan cahaya. Dan biasanya itu kita tuh melihat sesuatu yang terang itu akibat dari pantulan cahaya atau pembelokan cahaya. Nah, di sini ada yang tahu nggak gimana proses mata kita itu ketika menangkap suatu gambar dan dapat memantulkan cahaya? Tidak tahu, Bu. Bagaimana ya caranya? Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya itu. Nah, bagaimana cahaya itu bisa memantulkan ke benda dan kita bisa lihat secara jelas. Begitu. Nah, nanti Ibu akan tampilkan PPT-nya ya. Apakah masuk layarnya? PPT-nya? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Ada, Bu. Sebentar. Masuk ya. Nah, coba amati kedua gambar nih. Ada persamaan apa di antara kedua gambar ini? Kedua gambar sama-sama membelokkan arah cahaya untuk memantul, Bu. Boleh diulang sekali lagi? Kedua gambar sama-sama membelokkan cahaya atau memantulkan cahaya. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Karmel ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita udah melihat bahwa dua gambar ini mempunyai sifat cahaya yang sama, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, dari sini kita akan masuk ke materi tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada 4, yaitu ada cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, cahaya dapat dipantulkan seperti yang tadi, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat merambat lurus dalam satu garis. Nah, gelombang elektromagnetik itu dari kata elektromagnet yang artinya berasal dari kata elektro dan magnet. Nah, gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet. Nah, elektromagnetik ini dan beserta gelombangnya itu ditemukan oleh fisikawan James C. Maxwell. Nah, mengungkapkan bahwa antara listrik dan magnet ini saling berhubungan. Nah, terciptanya listrik dari magnet dan magnet ini terjadi secara terus-menerus dan memancar dalam bentuk gelombang yang disebut gelombang elektromagnetik. Yang kedua, ada cahaya merambat lurus, yaitu tanpa medium, dapat melewati ruang hampa dan memiliki kecepatan sampai 300 juta nanometer. Salah satu bukti cahaya dapat merambat lurus antaranya
ada lampu yang menempati ruang ke segala arah, yaitu sumber cahaya yang memancarkan cahaya ke segala arah. Coba kalian lihat lampu yang ada di atas. Nah, dia bisa memancarkan cahayanya kan ke seluruh ruangan. Nah, itu adalah bukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan ini ada hukumnya, hukum pemantulan cahaya. Ada sinar datang dan sinar pantul yang tadi. Nah, kalau sinar datang itu adalah ada garis normal dan sinar pantul terletak dalam satu bidang. Nah, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. I sama dengan R. Nah, jadi misalkan seperti yang tadi kita mengaca, berarti kan itu ada sinar datang. Nah, terus nanti ada bentuk garis normalnya itu memantulkan cahaya tersebut sehingga muka kita terdapat di kaca tersebut. Sama halnya sama yang tadi, yang ada cahaya masuk ke celah pintu. Nah, itu juga termasuk dalam cahaya dapat dipantulkan. Nah, jenis-jenis pemantulan ada dua, ada pemantulan difus dan pemantulan teratur. Nah, kalau pemantulan difus atau baur itu adalah pemantulan cahaya yang ke segala arah yang terjadi karena bekas sinar jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Nah, mengakibatkan pemantulan ini sangat menyilaukan mata. Contohnya misal kalau kita lagi siang hari, tengah bolong gitu. Terus kan biasanya kalau kaca spion itu kan suka kemana-mana ya gitu kan stangnya, jadinya cahaya itu tidak stabil gitu untuk memantulkan cahayanya, jadi itu bakal menyilaukan pengendara lain yang di belakangnya. Terus yang kedua ada pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh di permukaan halus atau rata. Nah, pemantulan teratur ini dipantulkan ke satu arah saja dan pemantulan ini akan menyejukkan mata. Nah, ini contohnya. Jenis pemantulan, ada pemantulan teratur yang tadi sama pemantulan baur. Selanjutnya yang terakhir ada cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini berarti pembelokan cahaya. Nah, ramba cahaya ini saat melewati bidang batas dua medium bening yang berbeda indeks biasnya. Apa sih Bu berbeda bidang batas dua medium yang berbeda indeksnya? Contoh, misal kan kolam renang, terus ada di bawahnya ada air, sama atasnya udara. Nah, itu adalah dua medium yang berbeda indeks biasnya. Jadinya ketika ada benda yang masuk, pasti akan ada terjadi pergerakan yang suatu menghasilkan yang berbeda juga, yang harusnya terlihatnya di dalam air itu harusnya tegak, jadinya bengkok, dan seterusnya gitu. Nah, contohnya sama yang kayak tadi, pembiasan dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, menjadi dibiaskan menjauhi garis normal. Yang kedua, ada pembiasan dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat. Nah, dibiaskan mendekati garis normal. Ini. Ada lagi cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini berarti pembelokan arah ramba cahaya saat melewati bidang batas dua medium bening yang berbeda indeks biasnya. Nah, kita sampai di percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita masuki ke praktikum, nanti kita bagi dulu ya kelompoknya. Yang kelompok pertama yaitu ya, Fradita dan Naila, yang kelompok kedua Karmel dan Davina. Lalu nanti Ibu akan men-share screen, sudah men-share screen kan ini, contoh medium yang nantinya akan dibuat praktikum. Sebentar ya, Ibu kirimkan LKPD-nya ke grup WhatsApp. Baik. LKPD-nya sudah dikirim ya di WhatsApp, nanti segera dikerjain. Nanti Ibu kasih waktu 20 menit, nanti kalau misalkan sudah, Ibu silakan lagi. Boleh mulai dikerjakan ya? Baik, Bu. Baik, Bu.
Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Boleh nanti perwakilan kelompok kedua dulu deh. Yang maju Karmel. Boleh dipresentasikan. Baik, Bu. Baik, hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengertian perpindahan ini, saya dapat merambat lurus karena sumber daya tersebut dan beberapa mengenai ketika ada suatu hubungan yang ukurannya sama dan tegak. Hal tersebut akan mengenai sesuatu yang terjadi sekian di kategori itu. Baik, terima kasih Karmel. Beri tepuk tangan dulu ya. Nah, selanjutnya presentasi dari kelompok pertama, perwakilannya yaitu Fradita. Boleh dipresentasikan. Baik, Bu. Hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengamatan percobaan ini yaitu cahaya dapat dibiaskan karena ketika pensil dimasukkan ke dalam air menjadi peristiwa pembelokan jalannya cahaya pada batas medium ini disebut sebagai pembiasan atau refraksi. Pensil yang dicelupkan sebagian di dalam air akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama atau medium yang berbeda. Sekian, Bu. Nah, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Fradita ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan dalam pembahasan praktikum ini? Tidak ada, Bu. Nah, baik. Cukup sekian dari materi sifat-sifat cahaya ini. Jadi Ibu simpulkan lagi ya. Nah, cahaya ini adalah sumber radiasi elektromagnetik yang bisa terlihat oleh mata dan atau yang tidak. Nah, tadi yang seperti yang tadi di awal pembahasan kita tentang sifat-sifat cahaya, yaitu apa aja? Yo, coba. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, coba yang satu tadi Karmel, yang kedua coba Naila. Sifat dari cahaya. Yang kedua apa, yo? Nggak tahu, Kak. Lupa. Yang kedua Cahaya yaitu oh ya, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, ayo coba Fradita. Cahaya dapat dibiaskan, Bu. Nah, yang terakhir tuh, Naila, yang terakhir itu adalah cahaya dapat merambat lurus gitu. Baik, Bu. Ya. Baik, materi hari ini cukup sekian. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya itu akan membahas tentang gelombang dan alat optik. Jadi nanti minggu depan dipersiapkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama.